Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Keberpihakan. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Keberpihakan adalah salah satu cara kita menentukan sikap dan pilihan hidup. Ada banyak pertimbangan mengapa kita berpihak kepada satu hal atau seseorang. Sikap adil sering dipahami sikap yang tidak memihak pihak manapun. Namun, bukankah persoalan dalam hidup juga menempatkan kita untuk menentukan keberpihakan seiring dengan nilai yang ingin diperjuangkan? Misalnya, ketika kita melihat orang dianiaya, tentu kita harus mengambil tindakan berpihak pada korban. Perikop kita mengisahkan tentang 2 orang yang kerasukan setan. Kehadirannya telah menjadi bahaya bagi sesamanya. Begitu berbahayanya, tidak ada seorang pun berani melintas daerah tersebut. Ketika Yesus hadir di Gerasa, 2 orang ini segera menjumpai Yesus dan terbangun dialog yang menunjukkan bahwa mereka tunduk kepada kuasa Yesus. Setan-setan yang merasuki orang itulah yang menawarkan diri keluar ke babi-babi, dan Yesus mengizinkannya. Dengan keluarnya setan-setan ini, maka 2 orang itu akan mengalami pemulihan. Ia tidak lagi menjadi ancaman buat orang lain. Ia dapat memulai kehidupan baru. Kehidupan 2 orang diselamatkan, namun akhirnya membuat sekawanan babi dalam jumlah besar mati tenggelam di danau. Bagaimana reaksi orang-orang banyak? Mereka merespon dengan kemarahan dan mengusir Yesus dari kota. Yesus ditolak. Bagi mereka, sejumlah babi jauh lebih berharga daripada 2 orang yang kerasukan setan. Toh selama ini mereka sudah dikucilkan. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka tidak menjadi urusan orang banyak. Babi jauh lebih memberikan keuntungan ekonomis bagi mereka daripada kedua orang kerasukan setan ini. Tindakan pemulihan Yesus telah membuat kerugian besar. Jadi daripada makin banyak babi mati dengan tindakan Yesus, lebih baik Yesus diusir saja. Yesus bukannya tidak menghargai nyawa babi-babi atau tidak memperhitungkan kerugian pemilik babi-babi itu. Namun pada situasi itu, Yesus harus menentukan sikap atau keberpihakannya, menyembuhkan 2 orang buta ini atau mengamankan babi-babi. Pilihannya hanya itu, dan Yesus memilih untuk menyembuhkan 2 orang ini. Mereka sudah cukup lama ada dalam penderitaan. Sudah waktunya bagi mereka untuk dilagakan. Kadang memang tindakan penyelamatan membutuhkan pengorbanan. Tidak mudah membuat keberpihakan dalam situasi-situasi tertentu dalam hidup kita. Tindakan itu ada risikonya. Bukankah lebih mudah bagi kita untuk menjaga rasa aman? Namun karya baik Allah membutuhkan kesediaan kita untuk berkorban,
untuk keberpihakan, mungkin kita mendapat perlakuan buruk, diomongin atau disalah mengerti orang. Apalagi pilihan kita melawan arus. Namun ketika kita tahu nilai yang kita perjuangkan adalah nilai Kristus dan bukan kepentingan diri, maka jangan takut untuk memperjuangkan keberpihakan kita. Diskusikan. 1. Pernahkah saudara berada dalam situasi di mana saudara harus menunjukkan sikap keberpihakan? 2. Apa dasar saudara berpihak? Bagaimana saudara memperjuangkannya? 3. Apakah keputusan saudara menjadi berkat dalam kehidupan sesama? Doakanlah. 1. Memohon hikmat Allah untuk dapat menimbang segala perkara dengan bijak dan memperjuangkan nilai-nilai kekristenan dalam keputusan hidup.